Selamat datang di channel Robi Hemi. Di alur cerita film Ketika Cinta Bertasbih, dikisahkan seorang pemuda mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Al-Azhar University Kairo. Kerja keras sang pemuda yang menuntut ilmu di negeri orang, sekaligus berjuang menghidupi ibu dan adik-adiknya di kampung. Pemuda ini bernama Hairul Azam. Azam adalah seorang pemuda sederhana yang memilih untuk menuntut ilmunya di kampus Universitas Al-Azhar, Kairo. Azam dikenal sebagai sosok yang tegas dan dewasa. Dia sangat memegang teguh prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Di kalangan teman-temannya pun Azam menjadi panutan dan sosok yang bisa diandalkan. Yuks, langsung aja ke alur ceritanya. Film diawali dengan adanya tarian khas Aceh dalam sebuah acara yang diadakan di Kairo. Kita diperlihatkan sosok perempuan cantik bernama Eliana. Eliana adalah anak dubes Indonesia di Kairo. Eliana sedang menyapa tamu dalam acara tersebut. Dan kita diperlihatkan sosok pemuda bernama Hairul Azam. Hairul Azam adalah seorang mahasiswa di Universitas Al-Azhar Kairo yang sedang menjadi koki biasa dalam acara tersebut. Setelah acara tersebut selesai, Eliana membuat kesepakatan dengan Azam untuk menjadi koki di acara selanjutnya. Dan Eliana menjanjikan hadiah kejutan spesial kepada Azam. Acara pun berjalan lancar dan Azam pun bertemu Furqon yang juga salah satu mahasiswa Al-Azhar Kairo. Setelah usai acara tersebut, Eliana menelepon Azam untuk mengucapkan terima kasih dan ingin memberikan hadiah kejutan yang dijanjikan. Sebuah ciuman spesial. Azam pun marah dan langsung menutup teleponnya. Eliana merasa tersinggung karena Azam menutup teleponnya secara langsung setelah mendengar hadiah ciumannya. Di keesok harinya Azam sedang berjalan dengan Pak Ali. Pak Ali adalah sopir pribadinya Eliana. Azam dan Pak Ali sedang ngobrol. Dalam obrolan tersebut Pak Ali ingin menjodohkan Azam dengan anak guru mengajinya Pak Ali. Namanya Ana Autupunisa. Ana juga salah satu mahasiswa Al-Azhar di Kairo. Tapi Azam tidak mengenal Ana. Azam pun ingin melamar Ana. Tapi dia gak bisa pulang ke Indonesia untuk melamar Ana. Pak Ali menyarankan untuk melamar Ana lewat saudara Ana yang juga ada di Kairo. Namanya Ustadz Muzab. Ustadz Muzab kebetulan adalah langganan tempe Azam. Ternyata Azam selain mahasiswa, Azam juga menjadi koki biasa dan juga berjualan tempe di Kairo. Selanjutnya setelah mendengar nasihat dari Pak Ali, keesokan harinya Azam pun langsung bertemu dengan Ustadz Muzab untuk melamar Ana. Dasar pemuda aneh. Azam belum pernah ketemu Ana tapi mau langsung melamar Ana. Ustadz Muzab mengatakan bahwa Ana sudah terlebih dulu ada yang melamar teman kamu sendiri yaitu Furqon. Ustadz Muzab juga mengatakan bahwa Azam kurang pantas bersama Ana karena Azam di Kairo bukan untuk kuliah, namun untuk berjualan tempe di Kairo, yang membuat hati Azam merasa bersedih mendengarnya. Setelah Bapak Azam meninggal, sebagai anak tertua dalam keluarganya, dialah yang menanggung kehidupan keluarganya di Solo. Oleh karena itu, selain sebagai mahasiswa, dia juga bekerja keras sebagai pembuat tempe dan bakso untuk menghidupi ibu dan adik-adik perempuannya di Indonesia, serta kehidupannya sendiri di Kairo. Bahkan Azam rela meninggalkan kuliahnya untuk sementara dan lebih berfokus untuk mencari rezeki. Dalam suatu perjalanan di bus angkutan umum di Kairo, Azam bertemu seorang wanita cantik yang sedang mencari toko untuk membeli kitab yang ternyata wanita itu mengalami musibah kecopetan di bus saat ingin pulang. Dan Azam pun langsung menolongnya. Wanita itu ternyata Ana. Azam memperkenalkan dirinya dengan nama Abdullah. Suatu ketika Azam menerima surat dari keluarganya di kampung, yang ingin Azam cepat segera lulus dan pulang kampung ke Indonesia, karena kini adik-adiknya sudah dewasa dan sudah bekerja.
Di saat itulah Azam mulai benar-benar fokus belajar supaya cepat lulus. Sampai akhirnya Azam pun lulus kuliah di Al-Azhar Kairo, dan akan segera pulang ke kampung halamannya. Di Indonesia di rumah Ana sedang membicarakan lamarannya Ana, yang harus memilih siapa yang akan diterima Ana untuk menjadi suaminya nanti. Ana bingung karena dalam hatinya ada sosok pemuda yang diinginkannya. Namun Ana tidak mengenalnya, hanya nama Abdullah yang dia kenal. Karena itu membuat orang tua Ana meragukannya. Dan kini tiba saatnya Azam akan pulang ke Indonesia. Setelah lulus kuliah di Al-Azhar Kairo, Azam pulang ke Indonesia bersama Eliana. Karena Eliana ada syuting film di Indonesia. Eliana adalah artis sinetron di Indonesia. Di rumah Ana kedatangan tamu keluarganya Furqon untuk melamar Ana. Dan akhirnya Ana pun resmi bertunangan dengan Furqon. Setibanya Azam di Indonesia, Azam dijemput adiknya yang sedari tadi menunggu kedatangan Azam di bandara. Akhirnya Azam bisa bertemu ibu dan adik-adiknya setelah 9 tahun kuliah sambil bekerja di Kairo. Momen mengharukan pun terjadi. Ana pun datang berkunjung ke rumah, berniat untuk memberikan undangan pernikahannya. Disitulah Ana dan Azam pun bertemu dan saling menyapa. Karena Ana tidak tahu kalau Azam ternyata adalah Abdullah yang sempat menolongnya di Kairo. Di kampung halamannya Azam mulai bekerja dengan mendirikan perusahaan ekspedisi sendiri, yang dia pun ikut mengantarkan paket-paket tersebut. Yang justru digosipin tetangganya karena Azam terlihat seperti kernet truk. Azam pun berhenti dan langsung membuka warung bakso yang akhirnya maju dan lumayan berjalan lancar. Azam pun menyempatkan datang berkunjung ke pesantrennya Ana untuk belajar mengaji, namun justru Azam disuruh untuk mengajarkan pengajian di pesantren karena ayah Ana sedang berhalangan. Yang justru cara Azam mengajar terdengar bagus. Sampai akhirnya datanglah waktunya pernikahan Ana dan Furqon. Dan Azam pun disuruh cepat untuk segera menikah oleh ibunya Azam. Azam pun bingung karena belum ada jodoh yang tepat menurut Azam dan ibunya. Azam pun mulai mencari jodoh, namun banyak kegagalan dalam pencarian jodohnya. Sampai Azam merasa lelah untuk mencari jodoh, dan pasrah terhadap jodohnya nanti. Di kediaman Ana merasakan tidak bahagia dalam pernikahannya. Karena selama pernikahan Ana dan Furqon belum pernah tidur bersama alias belum pernah wuyuk. Karena Furqon merasa dia punya penyakit dan takut menularkan penyakitnya kepada Ana. Yang akhirnya Ana dan Furqon pun bercerai. Yang membuat ayahnya Ana merasa malu. Kembali ke Azam, yang akhirnya Azam pun dijodohkan dan mau menuju ke pernikahan. Persiapan pernikahan pun direncanakan yang akan mengundang ayahnya Ana untuk menjadi penceramah di pernikahannya Azam. Namun di jalan arah pulang Azam dan ibunya kecelakaan yang membuat ibunya meninggal dan Azam pun lumpuh sementara. Yang akhirnya pernikahan Azam pun dibatalkan. Singkat cerita, Azam pun pulih dari lumpuhnya dan Azam berencana untuk mencari jodohnya kembali. Yang akhirnya Azam pun datang ke rumah ayahnya Ana untuk meminta petunjuk tentang jodohnya. Ayahnya Ana bercerita kepada Azam bahwa ada seorang perempuan yang sudah menikah. Namun dalam pernikahnya perempuan itu gagal dan bercerai. Karena suaminya tidak pernah menidurinya alias wuyuk. Jadi perempuan itu masih perawan walau sudah menjadi janda. Pertanyaannya, apakah Azam mau menikahi perempuan itu, kata ayahnya Ana. Azam pun balik bertanya siapakah perempuan itu Pak Kiai. Perempuan itu adalah Ana Autupunisa. Azam pun kaget dan langsung bersyukur karena akhirnya jodohnya Ana. Pernikahan pun dilangsungkan di pesantren Ana. Azam dan Ana pun berbahagia dalam pernikahannya. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah mengikuti alur cerita di channel Robby Hemi. Sampai jumpa lagi.